ini itu apa? Kita akan belajar yang akan mengampu mata kuliah ini. Tetap juga saya saya dengan Ibu Mia. Nah, ini Aditya ini Anda udah sembuh. Kemarin bermasalah. Ah, bisa ngikutin terus Aditya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, ya, ikut ya. Eh, jadi masih saya dengan Ibu Mia. Cuma prakteknya Ibu Mia itu udah dosen, udah pakar juga di belakangnya. Kami akan berbagi. Saya sampai mid ngajarnya, sampai mid. Setelah ujian, lalu dilanjutkan oleh Bu Mia sampai akhir. Itu pertanyaan pertama, ya. Yang kedua tentang semuanya seperti yang lalu di rumah ada perubahan, disiplin tetap, nilai ukuran nilai tetap seperti itu. eh Bentar. Sekarang saya ingin bertanya dulu ya, sebentar ya. Farid, eh Farid MD ya. Pulang kampung nggak Lebaran Farid? Enggak usah saya di Nggak, Jakarta. di Jakarta. Ngapa tidak pulang kampung? Gimana Ustaz? Kenapa kok nggak pulang kampung? Oh, Anda aslinya Jakarta. Betul Ustaz. Kampung saya di Eh, Jakarta Ustaz. ya. Oh, saya juga nggak pulang lah, walaupun kampung saya jauh ya. Di walaupun kampung saya nggak di Jakarta, tapi saya juga nggak pulang. Nah, kenapa ya? Kosnya mahal, jauh. Baik ya. Kalau si Muhammad Maftuh ini orang mana nih? Saya orang Jakarta juga saja. Oh, saya orang Cuma Jakarta. Ah, orang tua dari Jawa. orang tua di Jawa. Iya. Baik. Gina, Gina, Ya, tadi Prof. ya, tadi malam sahur jam berapa? Sahur jam 4 pas, Prof. Jam 4 pas. 4 pagi. Nah, Ya. Tanya jawab saya barusan itu mengandung arti dan maksud yang ada kaitannya dengan pelajaran kita. Kira-kira apa yang bisa antum simpulkan? Apa yang antum bisa simpulkan? Juga misalnya saya akan mengatakan, duh, malam saya tidak sahur, tiduran. Nah, ya, tapi saya puasa, insya Allah kuat. Apa yang bisa antum simpulkan dari tanya jawab saya yang saya lontarkan kepada antum tadi? Apa? Ayo, salah tidak apa-apa. Apa yang bisa antum simpulkan? Kok kita membuat wacana seperti yang tadi? Hah, bisa? adanya, izin, Prof. Ya. Saya izin coba. Nah, Adanya sebab akibat bukan, Prof. iya, yang lain, ya, yang lain hampir. Nah, Menanyakan suatu kondisi, Prof. iya. Jadi, dalam percakapan kita, tuturan kita bersama siapapun, itu terbagi hanya dua. Berberita dan bertanya. Saya nggak sahur malam, saya berarti berberita. Kamu pulang kampung enggak? Berarti saya bertanya. Jangan makan yang asam-asam ya, nanti sakit perut. Itu saya melarang. Nah, jadi yang kalimat yang sederhana ini kita akan tuangkan menjadi sebuah rumus. Rumus sederhana saja. Bahwa dalam bertutur kata dengan orang-orang, itu kalimat garis besarnya hanya dua. Berberita dan bertanya dan melarang ya, bertanya melarang. Artinya apa? Bahwa jumlah itu terbagi dua. Satu, jumlah khabariyah, berberita. Yang satu, insya'iyah, menuntut. Apa bedanya? Kalau khabariyah, orang yang mengatakan itu tidak bisa kita katakan bohong.
atau benar. Misal saya mengatakan berberita ya, duh, Hanifah, aus nih puasa. Boleh enggak Anda mengatakan bohong ibu atau benar ibu? Nggak bisa. Ya Naila, tadi ada kecelakaan beruntun di jalan tol. Saya berbaca. Boleh enggak dikatakan bohong ibu? Nggak bohong ya. Jadi boleh dikatakan bohong kalau dia tidak benar beritanya. Boleh dikatakan benar kalau memang ada kejadian itu. Itu kisi-kisi atau ciri-ciri kalimat khabariyah, kalimat berita. Tidak bisa mengatakan orang yang berberita itu bohong atau benar. Sampai di sini bisa paham? Ya, benar kalau sesuai kejadian, bohong kalau tidak sesuai dengan kejadian. Tapi pulang nggak Lebaran Farid? Misalnya Farid jawab tidak ya. Pulang nggak Lebaran? Nah, saya bertutur bertanya, tidak boleh, tidak bisa dikatakan kamu pulang Lebaran Farid, bohong ibu atau benar ibu, tidak bisa. Tapi harus dilakukan. Jawabannya benar atau tidak. Itu namanya kalimat insya'iyah. Kalau berberita khabariyah. Nah, atau melarang. Bulan puasa ini kamu jangan makan yang asam-asam, nanti asam lambung naik. Jangan makan yang asam-asam. Melarang apa menyuruh? Melarang. Boleh tidak dikatakan orang yang melarang itu benar ibu atau salah ibu? Tidak benar, tidak bisa. Tapi melakukannya kamu antum makan apa tidak? Itu namanya juga insya'iyah. Jadi melarang. Ya, itu. Oh, sampai di sini paham? Jadi kalimat itu ada melarang, ada menyuruh, itu insya'iyah. Melarang, menyuruh, kata kuncinya itu insya'iyah. Ada berberita, memberitakan sesuatu, itu khabariyah. Itu aja ngomongan kita sehari-hari, itu saja ngomongannya. Hanya nanti, kalau sudah masuk kepada pembahasan, ada juga yang nyelemet. Kalimat berita. Ana jau'an. Berita kan? Ana jau'an. Berita. Apa bedanya mengatakan ini jau'an? Kalau dari segi kawaid, pasti antum bisa menjawab, yaitu ada taukid. Yang saya ilmu balaghahnya bukan itu. Nanti kita bahas ya, ini jau'an. Atau saya tambah lagi double taukidnya. Wallahi, ini jau'an jiddan. Nah, berapa kali itu? Wallah, ini jau'an jiddan. Jiddan ya. Itu ada pembagiannya nanti, ada nama-namanya. Tidak mungkin hari ini, sekarang kita sekadar untuk mukaddimah saja. Jadi di dalam insya'iyah itu ada kalimat yang namanya khabariyah dan ansya'iyah. Antum sudah memakaikan tiap hari, tapi dari segi balaghah belum tahu itu berada di tempat yang mana. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi itu bisa dalam dialog bergantian. Waktu dia membacakan, kamu pulang? Insya'iyah. Enggak, saya enggak pulang. Jadi khabariyah dia. Dalam satu dialog itu bisa berkali-kali terjadi insya'iyah dan khabariyahnya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dan alhamdulillah ya. Jadi walaupun sederhana, nanti ada lagi jenis kalimat begini, termasuk apa namanya, Ibu Ma'ani juga. Pernah nggak antum berpidato mulai dari yang kecil sampai yang besar atau sebaliknya? Sudah lebih 2 kali aku katakan, 3 kali, bahkan berjuta kali saya katakan, kamu jangan makan ini misalnya ya. Dari mana? Dari 1 kali, 2 kali, sampai berkali-kali. Dari rendah kepada yang tinggi. Itu juga namanya apa nanti? Itu termasuk ilmu ma'ani. Atau sebaliknya, dari yang banyak kepada ini ya. Apa namanya? Dari yang tinggi kepada yang rendah.
mulai dari presiden, menteri, wali kota, camat, sampai kepada kelurahan, harus menjaga integritas bangsa. Itu termasuk juga ilmu ma'ani. Harus jenjangnya, jangan acak-acak. Presiden, lurah, kemudian menteri, kemudian itu tidak jadi indah jadi dia menyusun kalimat. Itu juga termasuk ma'ani. Ada lagi ini apa yang mengatakannya begini. Saya minum dan makan teh manis misalnya. Nah, itu ada yang dihilangkan. Harusnya kalimat itu lengkap. Saya minum teh manis dan makan ini ya, dan saya makan ini gitu ya. Ada yang dihilangkan. Itu juga termasuk kajian ilmu ma'ani. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Ya. Bisa antum simpulkan? Orang dalam berujar terdiri dari kalimat insya'iyah dan kalimat khabariyah. Khabariyah ialah bila orang yang berujar itu bisa dikatakan bohong atau benar. Bohong kalau tidak sesuai dengan kenyataan, benar kalau sesuai dengan kenyataan. Kalau saya mengatakan Fadia, itu tabungan ibu udah miliaran di deposito. Nah, itu kan saya berberita. Tapi bisa benar kalau sesuai benar, salah bohong kalau tidak sesuai. Ya, yang kedua ya. Kemudian larang nahi dengan segala bentuknya. Nahi itu adalah juga insya'iyah. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita buka buku? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah. Nilai sama dengan apa juga? Nilai sama dengan di balaghah satu juga. Artinya betul ada nilai. Tidak seperti apresiasi sastra, itu ada unsur subjektifnya. Bagus analisisnya, baguslah dia ini jelek. Tapi kalau ini, kalau salah ya salah. Karena balaghah itu ilmu, sedangkan sastra itu seni. Kalau seni pasti ada penilaian subjektifnya. Ya. Apa lagi yang mau ditanya? Buku kita tetap merujuk kepada buku Al-Balaghatul Wadihah Ali Ja'rim, karena itu sistematikanya untuk pemula cocok. Tapi antum boleh saja untuk melampaui setinggi mungkin, mau melihat di YouTube di mana, silakan. Ya, silakan untuk memperkayanya. Tapi jangan antum ada dalam boro-boro melihat tambahan, melihat yang diwajibkan saja juga belum dilakukan, ya, jangan. Terus apa lagi? Saya Afwan saja. Oh ya, Izin tanya saja. ya siapa? Farid saja. Ya, Untuk perkuliahan Farid, kita ya. seterusnya, apakah bakalan online terus atau seperti babak kemarin saja? Inginnya sih online. Online ya, isinya luring ya, inginnya luring. Tapi kalau tempat tidak ada ya, jadi terpaksa daring. Tapi saya minta kesepakatan dengan antum bahwa untuk UTS dan UAS itu luring. UTS dan UAS luring. Karena bukti menunjukkan ada perbandingannya. Yang tidak bisa menjawab itu, ya mungkin dia tidak hadir, tidak serius di dalam perkuliahan. Jadi kalau ujian saya kasih juga daring, itu susah untuk mencek kebenarannya. Ya, tolong antum bersedia untuk luring UTS dan UAS. Ya, ada pertanyaan lain? Nah, jadi pelajaran ini susah-susah gampang, tapi banyak susahnya. Karena dia tidak serumit belajar majas. Tidak serumit belajar istiarah. Ya. Karena istiarah dan majas itu banyak mengandung unsur perasaan. Ini siapa yang terbuang apa tidak? Apa ya itu kan. Tapi kalau ini, kalau dia berberita, jumlah khabariyah. Kalau dia bertanya, melarang,
menuntut itu insya'iyah. Sebentar lagi akan kita coba. Jadi pertanyaan tadi sudah Ibu jawab ya. Ada lagi pertanyaan? Karena sudah Ibu bagi sinyal bahwa ilmu ma'ani ini sedikit lebih mudah dibanding ilmu bayan, maka saya Ibu berharap ujiannya bagus semua. Ya, lulus semua. Apa lagi? Ya, ada pertanyaan? Nah, selama puasa ini, apakah sekali ini kita kuliah atau sudah ada yang meliburkan diri minggu depan itu menunggu berita? Saya ngikut yang banyak, ya. Kalau banyak yang sudah libur ya kita libur. Tapi kalau saya sendiri tidak berani mengeluarkan fatwanya bahwa besok libur aja, enggak ya. Tapi namun kuliahnya cuma pendek ya di bulan puasa ini. Jadi setengah jam apa namanya dari jam berapa tadi? Jam 10 11 lagi ya. Tadi sampai jam 9. Dari jam 8 sampai jam 9. Visual? Tidak. Kalau tidak ada soal apa sih Gina atau siapa ya membuka buku. Membuka buku yang bab Ma'ani. Siapa? Kan bukunya sudah ada dibagi. Siapa yang mau membuka buku? Farid atau siapa? Ya boleh, nah coba saja. Nah. Sambil Farid membuka, ada pertanyaan yang lain? Apa kesimpulannya Nurul Fatihah? Atau Akilah? Apa kesimpulan pelajaran kita? Jadi kesimpulannya yang tentang ilmu ma'ani Ustazah, itu tuh orang yang berujar yang terdiri dari kalimat insya'iyah dan khobariyah Ustazah. Ya. Khobariyah itu apa ciri-cirinya? Khobariyah itu ciri-cirinya yang tidak bisa dikatakan orang yang berita itu bohong atau tidak benar. Ya. Bohong maksudnya yang bohong pernyataannya atau benar dalam pernyataannya gitu Ustazah. Ya. Terus kalau kalimat insya'iyah itu yang ciri-cirinya itu yang melarang dan atau menyuruh gitu Ustazah. Ya, tidak bisa dikatakan benar kamu atau salah kamu ya, tapi lakukan. Kalau dia bilang dihentikan atau diapakan ya. Baik. Buka halaman ilmu ma'ani. Tadi saya memberikan contoh-contoh itu dalam kalimat sehari-hari. Apapun ujaran kita, baik dengan orang tua, dengan saudara, dengan pembantu, dengan semua, itu hanya dua saja, yaitu khabariyah dan insya'iyah. Tapi masing-masing itu nanti ada spesifiknya. Kenapa qul huwallahu ahad, tidak qul pakai taukid. Nah, itu nanti ada asbab-asbabnya ya. Sekarang kita masuk, kalau sudah masuk puisi, antum kayaknya bisa dibantu ya. Kecuali kalau sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa puisi. Ini pertama kali katanya apa? Ilmul ma'ani taqsimul kalam ilal khabar wal insya. Ujaran itu, ucapan itu, kata-kata itu terbagi kepada dua hal, dua bentuk, yaitu khabar, bisa juga khabariyah, insya'iyah. Tadi sudah ada pengantarnya. Sekarang kita masuk kepada contoh. Kalau contoh bawa perasaan ya, pakai rasa, pakai. Semua puisi itu pastilah gambaran dari kenyataan, dari kehidupan nyata. Sekarang pertama. Qala Abu Ishaq Al-Ghazi, Abu Ishaq ngomong, apa katanya? Laula Abu Thayyib Al-Kindi mamtala'at masami'un nas min madhi ibni Abdan. Ya. Nah, ini untuk diturunkan jadi kalimat sehari-hari bisa. Kalau nggak kamu nih, nggak tahu orang se-RT nih. Kalau tidak kamu, ya, tidak tahu. Jadi kamu yang memberitakan kepada orang, ya, tidak. Kalau tidaklah Abu Thayyib Al-Kindi, tidak akan syaratlah pendengaran orang untuk memuji
Ibni Hamdan. Ya, kalau tidaklah karena medsos, kita tidak tahu bagaimana perlakuan pembohong-pembohongan yang dilakukan tentang ijazah palsu atau tentang yang lain-lain. Kalaulah tidak, itu ya. Nah, itu apa? Nanti kita bahas ini ya. Yang kedua, naik ke atas. Nah, ya, yang kedua, kalau Abu Tayyib ini penyair. Apa katanya? La asyra'ibbu ila malam yafut toma'a. Wala abitu alama fata hasrana. Ini bagus nih. Coba, kenyataannya ada nggak orang seperti ini? Katanya, aku tidak serakah. Aku tidak. Apa kalau orang mati-matian untuk dapat sesuatu ngeyel, ngeyel kalau bahasa ininya itu bahasa anak mudanya itu. Apa itu? Obsesi. Obsesi, tidak perlu obsesi. Mengejar terus sebelum dapat apa namanya itu? Hah? Apa orang yang begitu? Pokoknya mencari dunia aja terus tidak habis-habisnya. Bagaimana buat kalimatnya ya? Nah, itu. Jadi, tapi kalau saya artikan harfiah, aku tidak akan terlena memikir-mikirkan, aku tidak terlena memikirkan kepada yang belum terjadi, tomaan. Jadi ada tamaknya. Aku tidak getol memikirkan yang akan terjadi. Satu. Yang kedua, tapi aku juga tidak terlena, abitu baitu dengan terlena. Terlena tentang dan dalam kesedihan hasrana seni tentang apa yang telah berlalu. Nah, kita lihat kenyataan. Ada orang kan menggebu-gebu untuk memikirkan yang akan datang. Tapi kalau dia kecewa masa lalunya, terlalu bersedih memikirkan yang telah lalu. Ada kan? Ada. Tapi aku bukan begitu, kata Abu Tayyib. Ada. Ini Iya, Afwan Ustazah. ah, apa tadi ya katanya ambisi ya? Mana? Di atas, ke atas lagi. Nah, la asyra ibu ila malam yafutama. Aku udah ambisi secara berlebih-lebihan, secara tamak untuk masa yang akan belum terjadi, malam yafut yang belum berlalu. Tapi ada nggak orang begitu? Adakah orang begitu? Ada, ya. Bagaimana mencari kekayaan 7 keturunan? Nah, dan kali wala itu alam fatah hasrana. Untuk yang lalu-lalu, sekalipun itu, ini aku tidak kecewa. Hasrana tentang apa yang sudah berlalu. Di sini, dia berberita atau bertanya? Berberita. Berberita, siapa aku? Nah, ini namanya jumlah khabariyah, tapi dalam puisi. Dalam kalimat sehari-hari sih bisa saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Yang di atas juga. Yang nomor 3. Innal bakhila wa in afada ghina la tura alaihi makhayilul fakri. Ini dia kata Abu Athayyah. Abu Athayyah ini penyair. Orang bakhil, kata kuncinya bakhil ya. Antum tahu definisi bakhil? Tahu definisi bakhil? Tahu? Pelit. Pelit. Ya, ya. Nah, orang bakhil itu sekalipun dia kaya, wa in afada ghina, menggunakan kekayaannya, pasti latura, pasti kamu akan melihat ada tanda-tanda kemiskinannya. Paham?
Orang bakhil walaupun dia kaya pasti mempergunakan kayanya terlihat ada kemiskinannya. Mikir kalau bersedekah mikir-mikir semuanya. Nah, itu juga kalimat berita. Tapi apa gunanya ada inna? Kenapa tidak al-bakhilu wa in afada ghina gitu ya? Itu ada gunanya nanti. Namanya masing-masing, khabariyahnya berbeda. Sekarang ambil ujung tombaknya saja yang besar. Bahwa ini berita. Dia memberitakan kepada kita bahwa orang kaya, orang miskin itu akan terlihat kemiskinannya di saat dia memberi. Antum paham dulu enggak? Kalau enggak paham, saya nggak lanjutkan nih. Paham enggak? Paham. Orang bakhil, tapi dia kaya. Bakhil, tapi kaya. Dia akan bersedekah ya, dengan uang yang paling kecil. Ya, dia akan membantu orang mikir-mikir. Terlihat sekali ininya, kemiskinannya. Nah, bisa juga ini kita balik. Lawan bakhil apa? Kita jadi kalimat berita. Bakhil lawannya karim. Inal karim, sesungguhnya orang yang dermawan itu, wa in afada ghina, kalau dia menggunakan kekayaannya, la tura alaihi makhayilul jud, makhayilul al-jud. Orang dermawan itu di saat dia mengelola kekayaannya, pasti deh kamu akan melihat tanda-tanda kedermawanannya, mau bersedekah, mau membantu orang. Nah, pelajaran kan kita apa? Dia bertanya nggak di sini? Tidak. Melarang nggak di sini? Tidak. Tapi dia berberita. Ini jumlah khabariyah. 1, 2, 3 itu adalah jumlah khabariyah semuanya. Ya. Nomor 4. Terus. Nah. Ahli atau orang bijak baiknya ngomong. Keluar lagi Farid ya. Farid. Iya, Ustaz Afwan, sepertinya untuk saya screen perlu gantian, Ustaz. Ya. Siapa yang mau menggantikan Farid? Ya, siapa mau menggantikan? Kita belajar sambil ya. Mungkin dari PJ kelas A ada yang bisa bantu? Syahrid sebentar itu. Syukron, syukron. Ya, PJ sekalian mengabsen ya, PJ masing-masing mengabsen temannya. Ini udah ya? Ini udah masih Farid nggak nih? Enggak ya? Yang keempat, kata ahli bijak, wahai anakku, ya bunaya, ta'allam musnal istima', belajarlah kamu mendengar yang baik. Kama tata'allam husnal hadis, bagaimana kamu baiknya belajar baiknya berbicara. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, pelajaran ini terkait dengan apa yang banyak ini dominannya terkait dengan kawaid. Kalau nggak tahu, antum nggak tahu mana yang amar, mana yang nahi, repot juga, ya. Jadi kaitnya nih. Sekarang coba kita amati yang nomor 4. Ya bunaya, ta'allam. Ada fiil apa di sini? Fiil amar. Amar. Fiil amar, ta'allam. Ta'allama, ta'allam.
Belajarlah ya amar. Jadi kalau amar berarti insya'iyah, jumlah insya'iyah ya. Husnul. Kama ta'alamu husnul maaf ya. Jadi ta'alamnya terjadi di sini jumlah insya'iyahnya. Tapi apresiasinya perlu antum tahu. Kajian filsafatnya antum tahu bahwa banyak manusia itu tidak mau mendengar, maunya ngomong. Nah, disarankan ini bahwa derajat orang mendengar dengan ini itu harus sama. Baik, lanjut. Ya. Tadi apa ya? Tadi Amar ya, Amar. Coba yang sekarang. Ausa Abdullah ibnu Abbas rajulan faqala. Abdul Abbas berwasiat kepada seorang laki-laki. Abdullah bin Abbas berwasiat pada laki-laki. Apa wasiatnya? La tatakallam bima la ya'nika wada'il kalam fi kathirin mimma ya'nika hatta tajida lahu maudi'an. Mafhum tak puisi ini? Fairuz, mafhum tidak? Apa? Apa Fairuz artinya? Apa artinya? Jangan urusanmu, malayak nikah. Tidak ada urusan kamu jangan ngomong. Bahkan da'il kalam, tinggalkanlah omong-omong itu sebanyak mungkin apa yang tidak ada kaitannya dengan kamu. Dengan demikian kamu akan mendapatkan marwah atau martabat atau wibawa. Jadi maudian adalah afwan izin ke toilet siapa ini Prof Akil Zika ya. Ya. Nah, belajar balaghah itu tanpa memahami makna yang tersirat di dalamnya hambar ya, tidak akan apa-apa. Ya. Di dalam realita ada nggak orang yang seperti ini? Banyak. Tidak ada urusan dia ngomong. Nah, dilarang olehnya. La tatakallam bima la ya'nika. Jangan kamu banyak bicara yang tidak ada kaitannya dengan kamu, ya'nika. Banyak ngerumpi, tidak ada urusannya dia ikut ngomong. Nah, dilarang di sini. Kalau ingin apa? Kalau ingin maudhi'an, kalau ingin dipandang berwibawa ya, terpandang. Wada'il kalam, tinggalkanlah kata-kata sebanyak mungkin tentang yang membuat kamu lelah. Mimma ya'nika, kamu lelah. Ya jangan, tidak usah. Pelajaran balaghah kita di mana? La tatakallam. La tatakallam fi'il apa? Nahi. Nahi. Jadi termasuk khabariyah atau insya'iyah? Ya, Ya, bagus. Ya alatnya adalah nahi. Oh ya. Wada'il kalam fi kathirin. Apa? Insya'iyah khabariyah? Insya'iyah. Alat yang digunakan juga fi'il. Fi'il amar. Kalau yang pertama Nahi. fi'il Yang nahi. kedua fi'il amar. Ya, baik. Ya amar. Jadi baik nahi, baik amar itu adalah insya'iyah. Ya. Nah, adakah orang seperti ini? Kok dilarang? Ada maksudnya. Kalau dilarang pasti tandanya pasti ada kejadian itu. Tidak ada hubungannya dengan dia ngomong. Atau banyak ngomong tentang yang buat dia capek doang, tidak ada gunanya. Nah, kalau itu dikerjakan, antum menjadi orang terpandang, mempunyai tempat di mata orang, maudian, mempunyai tempat. Tajid lahu maudian. Kamu akan mendapatkan tempat. Dihayati ya, kalau tidak dihayati percuma kita belajar balaghah. Di samping belajar ilmunya. Nah, ilmunya ini namanya ilmu ma'ani ya, ilmu ma'ani yang insya'iyah. Kemudian terakhir di sini kalau Abu Thayyib apa katanya?
La talqa dahraka illa ghaira muqtarisin. Jangan kamu cemplung di masamu ini kecuali biasa-biasa saja. Tidak memperdulikan. Paham tidak maksud saya? Di dunia ini jangan terlalu digandrungi, biasa-biasa saja. Ya, la talqa dahraka, kecuali biasa-biasa saja, ya. Kapan? Ya, madama yashabu fihi ruhaka al-badan. Selama nyawa dikandung badan. Mana nyawa? Ruh. Mana dikandung badan yashabu. Jadi artinya, kalau harfiahnya nggak bagus artinya selama jiwamu bersahabat dengan badanmu. Diartikan dengan arti sastra kita selama nyawa dikandung badan. Ya, selama nyawa dikandung badan, hadapilah masa itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu digandrungi. Paham ya? Nah, ini ada kalimat apa? Ujaran apa di sini? La talqal Nahi. nahi, ya. Cuma satu di sini, madama yasabu fi badan. Ya. Nah. Al-bahsunya sebetulnya antum bisa baca di rumah, tapi saya bantu satu paragraf saja. Nah, apa kata yang pertama? Yukhbiruna Abu Ishaq Al-Ghizzi. Abu Ishaq Al-Ghizzi mengatakan bahwa bi anna Abu Tayyib Al-Mutanabbi, bahwa Abu Tayyib Al-Mutanabbi huwa alladhi nasyara fadaila Saifidullah. Dialah yang selalu memviralkan keutamaan Saifullah. Saifullah itu apa? Saifullah adalah raja, namanya Hamdan. Ya. Jadi ketenaran Hamdan ini yang populer di tanah Arab adalah Abu Tayyib Mutanabbi. Kalau enggak dialah enggak kenal masyarakat dengan dia. Nah, ya. Azaaha bainan dan memviralkannya di tengah-tengah manusia. Lalu dia mengatakan, laula Abu Tayyib maza'at syuhratu hadzal amir. Kalau tidak karena Abu Tayyib lah ya, katanya tidak akan tersiarlah ketenaran raja ini. Wala arafan nas min syama'ilihi. Manusia pun tidak akan tahu keutamaannya. Kulul ladzi arafuhu. Wa hadza qaulun yahtamilu an yakuna Ghizzi shadiqan. Nah, ini bisa dikatakan Ghizzi itu jujur karena memang begitu adanya. Ya, andaikan tidak seperti itu berarti dia bohong. Ya, itu ciri-ciri dari insya'iyahnya. Bahwa sadiqun in kana qauluhu mutabiqan lil waqi'. Kalau dia sesuai dengan kenyataan, maka dia dinamakan jujur. Kadzib in kana qauluhu ghaira mutabiqin lil waqi'. Dia dikatakan jelas bohong kalau apa yang diomonginya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada itu tanda mengerti atau tanda ngantuk ya. Yang kedua. Kedua apa tadi? Yang kedua apa tadi? Siapa ingat? Puisinya apa yang kedua tadi? Balik lagi dari atas ah. Balik lagi ke atas. Yang kedua. La asyra Yang ibu. kedua. La asyra ibu. Hah? Ya, la asyara ibu. Apa tadi artinya? Aku tidak apa? Ambisius. Ambisi ya. Aku tidak ambisi apa ambisius ya, terhadap apa yang belum terjadi dan tidak akan terlalu kecewa terhadap kegagalan yang berlalu. Nah, itu kalimatnya. Coba lihat uraiannya. Uraiannya yang kedua ada. Nah, Mutanabbi di contoh kedua ini yukhbiru an nafsihi. Dia menceritakan tentang dirinya. Bi annahu qani'un radin bihali. Dia puas apa adanya tentang dirinya. Ya, allati bihi an yandama ala mafatah. Di samping juga dia tidak merasa kecewa tentang apa yang terjadi. Ya. Nah, wa minal muhtamil, isi dari berita itu bisa saja bohong, bisa saja benar, ya. Paham ya?
Itu ciri-ciri dia itu adalah insya'iyah. Insya'iyah apa khabariyah tadi? Khabariyah ya. Yang terakhir balik lagi. Harus nyambung ya, jangan ngantuk dulu ya. Ntar kita belajar sebentar cuma. Nomor berapa lagi? Mana? Enggak, kata-katanya, puisinya mana yang mau dibahas nih? Yang innal bakhila Ustazah. Innal bakhila wa in afada ghina. Apa tadi terjemahnya? Orang bakhil itu kalau dia mengelola kekayaannya terlihat tanda-tanda kemiskinannya. Pelit ya. Dia kaya tapi pelit. Kaya tapi bakhil gitu. Nah, apa uraiannya? Enggak, yang di atas kali ya? Nah. Di atas kali enggak? Tadi itu masih satu paragraf sama yang tadi Ustazah. Mana? Ya. Kadzalika yajuzu an yakun. Ya. Siapa Atas itu lagi, komen? atas lagi. Siapa itu komen? Bukan. Sebutkan namanya. Yang masih Oh, satu itu. paragraf sama mutanabi. Nabila ya, ngomong ya. Iya, Betul. Ustazah. Ya. Yang ini ya, mutanabi ya. Di bawahnya ada kadzalika Nah, yajuzu iya. itu. Dah. Kadzalika yajuzu an yakuna abul ataya fil misali salis contoh ketiga. Dia boleh katakan benar bila ucap fima qala wada'i. Yajuz an yakuna ghaira sadiq. Boleh juga dia tidak benar gitu. Antum saya rasa sudah bisa menyimpulkannya ya. Sudah bisa menyimpulkan. Di puisi ini mungkin sebagai tugas ya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari itulah garis besar pembagian pelajaran kita. Kalimat apapun, sama antum harus bisa menyimpulkannya begitu kuliah ini selesai. Kata-kata ujaran apapun garis besarnya terbagi dua, yaitu khabariyah dan insya'iyah. Khabariyah bila bisa menduga dikatakan benar atau bohong. Benar atau bohong. Benar jika sesuai dengan kenyataan. Bohong kalau Tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kalau saya mengatakan tadi saya mau ke kampus nih ada tabrakan beruntun di jalan di Cawang. Itu kalimat berita. Tapi bisa diduga saya bohong atau benar. Nah, bohong kalau enggak ada itu saya supaya mengelak saja supaya jangan dituduh terlambat gitu ya. Nah, baik. Itu apa lagi kesimpulannya? Nah, insya'iyah tidak bisa dikatakan si penutur itu benar atau salah. Dan dia terbagi kepada beberapa bentuk. Bisa terdiri dari amar, bisa terdiri dari nahi, bisa dari munada juga bisa. Nanti kita bahas ya. Baik. Masih ada lagi yang dibahas? Baik. Coba dilihat kembali contoh. Masih ada yang perlu dibahas enggak? Kalau enggak ya cukup sampai di sini saja. Contohnya. Ini ya, kaidahnya perlu antum pahami. Cocokkan dengan apa yang kita diskusikan tadi. Coba dengar. Al-kalamu qismani. Khabar wa insya. Mafhum? Fal khabaru ma yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi au kadhibun. Paham? Paham ya? Ada kata kabar ya, boleh yang mengatakannya kita katakan jujur atau bohong. Fa in kana al-kalam mutabiqan lil waqi', seandainya beritanya itu atau ujaran itu cocok dengan kenyataan, karena qailuhu shadiqan, maka si penuturnya bisa dikatakan benar. Wa in kana ghairu mutabiqin lahu, kana qailuhu kadziban. Kalau si penuturnya tidak cocok dengan apa yang diberitakannya, maka si penuturnya bisa dikatakan bohong. Jadi insya'iyah seperti itu. Insya
ma la yasihu an yuqala liqailihi. Kalau insya tidak boleh mengatakan kepada si penuturnya innahu sadiqun fihi al-kadzib, bahwa dia benar atau dusta. Likulli jumlatin minal jumalil khabar wal insya ruknani. Nah, ini yang belum saya bahas. Baik jumlah khabariyah maupun jumlah insya'iyah itu ada dua sendinya, dua rukunnya, yaitu mahkum alaih dan mahkum bih. Lanjut. Mahkum alaih dan mahkum bih. Nah, mahkum bih. Ya, wa yusama alwal, yang pertama boleh juga dinamakan musnad ilaih dan yang kedua dinamakan musnad. Nah, contohnya kalau antum diadakan latihan nanti seperti berikut ini. Coba lihat. Coba lihat terus. Terus. Nih. Nah, kalau antum disuruh berlatih tapi dipakai kolom begini. Ada kata-kata tanafasu, katanya aja yang diurai, tidak usah kalimat semuanya ya. Kalimat semuanya namanya apresiasi itu. Tanafasu, khabariyah apa insya'iyah? Iya. Insya'iyah. Alatnya yaitu fi'il Fi'il amar. amar, alfa. Nah, lalu ada tambahan keterangannya, fa'ilnya yaitu waw jamak, tanafasu, ada waw jamak. Itu namanya musnad ilaih. Sedangkan fi'ilnya itu sendiri, tanafasa, namanya musnad. Musnad. Nah, tinggal itu aja, gampang. Ya ma'syaral kutab, wahai ini, itu insya'iyahnya di mana letaknya? Coba kita perhatikan. Yaitu fa'il yang tersembunyi di fi'il ad'u. Jadi ada munada di situ. Antum sulit nih. Nanti tinggalkan aja dulu ini. Itu ya masalah ini ada nida, huruf nida. Wahai ma'asyiral kutab. Ya. Nah, ad'u. Kemudian ad'u alladzina bata inda ma'ya. Kemudian ini munada belum saya jelaskan. Nanti antum pusing. Coba yang gampang saja dulu. Tafahamu bi ilmi kitabillah. Salah. Tafahamu fid din. Pahamilah agama. Paham ya? Tafahamu fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Jadi maksudnya insya'iyah. Fa'il yang ada di tafahamu itu namanya musnad ilaih. Sedangkan fi'ilnya tafaham itu namanya adalah musnad. Begitu selanjutnya dan selanjutnya ya. Nah, tapi bagi saya yang saya sangat pentingkan kalau diurut ya, yang penting antum bisa memahami dan mengapresiasi secara kehidupan untuk kehidupan. Ini belum semuanya kita bahas ya. Ya. Baik, sesuai kesamaan dengan kelas yang tadi pagi, Ibu tadi mengajarkannya sampai di sini. Tapi coba lihat yang lain terus sedikit lagi. Ya. Baik. Nah, ya nanti kita pilih-pilih lagi minggu depan karena sesuai dengan sama yang tadi pagi, belajarnya 1 jam saja. Kita cukupkan sampai di sini. Antum sudah bisa merangkum ya apa pelajaran antum hari ini ya. Ya, yang termasuk ilmu ma'ani adalah khabariyah dan insya'iyah. Tapi nanti akan menyelimet ya. Mengapa harus pakai inna? Mengapa harus pakai qasam? Qasam itu takkid. Wallahi. Ini, pakai ini lagi. Wallahi, ini apa lagi? Itu untuk apa? Untuk apanya itu adalah tujuan pelajaran kita minggu depan ya. Nah, apakah minggu depan kita kuliah atau tidak? Saya akan mengikuti yang umum. Kalau banyak yang sudah menutup perkuliahannya, saya tutup pula. Jadi kita belajar hari ini saja. Tapi kalau masih kuliah yang lain, saya ikut kuliah. Takut saya disalahkan. Antum sudah tahu dengan guru-guru lain, dengan dosen lain, masih ada kuliah? Sampai kapan?
Ini saja kalau tadi evaluasi evaluasi pembelajaran sama Ustadz Ikhwan, beliau ngabarin kalau minggu depan udah cuti, Ustazah. Pak Ikhwan, itu satu. Yang lain kan belum ya. Nah, nanti saya tunggu berita dari antum. Kalau udah banyak yang tutup, ya tutup aja. Ya. Tapi insya Allah kita sadari bahwa kita masih kurang membahasnya. Nanti diganti di habis Lebaran. Karena dipaksakan sekarang juga tidak bisa. Antum ya kan diam aja ya. Kalau saya kan kering tenggorokannya. Baik. Saya tunggu waktu 5 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan ya. Sudah mengerti, semengerti-mengertinya, atau tidak mengerti karena tidak memahami ini dengan baik, atau sudah mau mikirin bikin kue lebaran atau baju lebaran, atau mau kemana pikniknya, ya. Tapi saya karena ini mukadimah ya, saya rasa antum udah paham semua. Paham tidak Fahri? Fahri, Paham, Ustazah. paham. Iya. Tidak ada pertanyaan? Absen tolong disiplin ya, karena Ibu Mia tidak bersama kita ya. Ya, dia kuliah dengan saya sampai mid. Setelah itu sama Ibu Mia. Kali foto dulu untuk dokumen. Satu kali aja cukup. Dah? Siap? Siapa yang foto? Ya, coba nih foto Ustazah. Ya, nah hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar, tapi dia tuh wajahnya sebentar. Wajahnya udah kelihatan tuh, Gaftan, Gatfan. Nah, kalau kalau tidak kelihatan dihitung tidak hadir ya. Nah, Denisa juga tidak. Ya, baik. Ya, mulai. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Ya. sudah. Ya, ya. Kalau kalau kuliah kita ketemu lagi, kalau tidak saya ucapin selamat Lebaran. Maaf lahir batin. Kasih tahu ya Farid, mau kuliah apa enggak ya? Tapi kan semuanya orang Betawi kan, orang sini. Baik. Semua Bu Mia kali udah pulang ke kampungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.